Di era digital ini, pasti kebanyakan dari kita berinteraksi dengan barang-barang elektronik seperti handphone, komputer, laptop, dan masih banyak lagi. Di era modern ini, kita, baik yang muda maupun yang tua, ditantang agar tidak buta dengan teknologi. Teknologi pun mulai masuk ke ranah seni loh guys, dan menghasilkan karya-karya seperti ini. Wow, gimana guys? Keren bukan? Karya-karya tersebut merupakan karya dari Roma Rama. Roma Rama merupakan kelompok seniman kolektif yang menampilkan karya dengan berbagai macam medium. Kelompok seniman ini lahir dari karya tanda kutip traumatik grafis pada tahun 2006 atau 2007. Karya yang dibuat merupakan karya interaktif, analog, dan menggambarkan hal-hal yang dekat dengan keseharian hidup mereka. Sampai akhirnya, Roma Rama sendiri merasa analog merupakan nafas dari karya-karyanya. Tapi, apa sih seni analog itu? Nah, seni analog merupakan teknik pembuatan seni yang dimanipulasi dengan tangan. Contoh dari karya analog adalah Extraneous tahun 2010, More We Less Me tahun 2011, The Charade tahun 2014, Private Riots tahun 2014, dan masih banyak lagi loh guys. Saat ini, Roma Rama sedang mengeksplorasi suatu seri lenticular print, di mana terdapat satu medium yang bisa dimasukkan 2 atau 3 image di dalamnya. Jadi, para pengamat seni harus bergerak untuk mengalami karyanya. Wah, kalau karya kayak gini, pasti pengamatnya nggak akan bosan ya. Kalau kita melihat pada sejarah perkembangan seni di masa lalu, kebanyakan seniman menggunakan medium yang sudah biasa ia gunakan. Misalnya, seniman lukis cenderung hanya menggunakan medium kanvas dan cat dalam perjalanan karir senimannya. Beda halnya dengan Roma Rama nih guys. Cara pengungkapan ekspresi artistiknya, Roma Rama mengeksplorasi banyak sekali medium. Seperti pada awal karya senimannya, tahun 2006 hingga 2014, Roma Rama tertarik dengan karya animasi dan memutuskan untuk mengeksplorasi stop motion dan mengangkat karya-karya yang beragam. Maka dari itu, banyak dari karyanya yang menampilkan animasi, dan animasi. Untuk penggunaan material, Roma Rama awalnya lebih sering menyimpan ide dan material yang dianggapnya unik. Misalnya, seperti mengeksplorasi batik, kancing, cukil kayu, dan juga benda-benda keseharian yang ditemukan oleh mereka. Hal ini juga kerap dilakukan oleh Roma Rama, seperti saat ingin mengambil gambar. Semua dilakukannya murni dengan intuisi. Roma Rama tidak menggunakan storyboard yang kaku, melainkan menerima kemungkinan-kemungkinan baru dan fleksibel dalam proses pengkaryaannya. Contohnya, saat itu Roma Rama memakai kampus untuk latar tempat video dan tidak menggunakan storyboard yang kaku. Semuanya dieksekusi langsung di tempat dan kemudian ide tersebut dikumpulkan. Jika menarik, material yang ingin dipakai langsung dikeluarkan. Meski terlihat intuitif, Roma Rama sebelumnya sudah menyepakati ide yang ingin diartikulasikan dan sudah memiliki tema tertentu pada karya mereka. Selebihnya, Roma Rama hanya perlu melakukan proses organiknya saja. Namun, ada satu titik di mana Roma Rama kembali mempertanyakan medium karyanya yang analog, sampai pada akhirnya Roma Rama memutuskan untuk mengembangkan sayap kekaryaannya, yaitu pada media baru. Dari dulu, Roma Rama memakai stop motion kan ya guys, dimana hasil akhirnya masih berbentuk video. Namun, pada karya-karya terbarunya, Roma Rama lebih dikenal sebagai Moving Image Generated. Roma Rama menggunakan software game atau lebih tepatnya disebut live simulation, sehingga karya ini tidak akan pernah menunjukkan bentuk gambar yang sama seperti pada video. Pada karya Mada Kalipura, tempat karya tersebut dipamerkan sangatlah berpengaruh loh. Tempat tersebut merupakan gereja Katolik tua dan arsitektur dari space tersebut juga merupakan salah satu pemantik ide dari karya ini loh guys. Roma Rama melihat bagaimana posisi gereja Katolik tua ini sudah beralih fungsi secara spiritual. Yang dulunya gereja, saat ini menjadi ruang gereja yang dipakai untuk ruang seniman, pameran, atau co-working space. Mada Kalipura merupakan situs air terjun di Probolinggo.
Situs ini adalah tempat bersemedinya Pati Gajah Mada saat beliau mencapai moksa. Situs ini merupakan tempat meditasi atau mengalami spiritualisme tersebut secara langsung. Bagaimana manusia berada di tengah-tengah alam dan bagaimana ia bisa mencapai titik spiritualnya. Kejadian tersebut berusaha disimulasikan pada sebuah layar dan menggunakan data cuaca di titik Probolinggo. Karya ini dipamerkan di gereja yang berada di London loh guys, sehingga data cuacanya tetap disesuaikan dengan data cuaca di Probolinggo. Di saat itu, Rhoma Rama mempertanyakan makna dari spiritual. Bagaimana di era kita saat ini, makna spiritual tersebut bergeser dan terjadinya di dalam layar. Contohnya, seperti menggaji lewat YouTube. Hal tersebut yang menarik concern Rhoma Rama. Bagaimana realita di dunia maya dan realita di dunia nyata berusaha digabungkan menjadi suatu kesatuan dan mempertanyakan kembali spiritualisme di era digital saat ini. Dari karya sebelumnya di Mandakaripura lahirlah karya Solaris yang merupakan sebuah live simulation. Kok dibilang live simulation? Jadi, dalam pembuatan karya ini, Rhoma Rama menggunakan software khusus untuk game multiplayer yang disebut Unreal Engine. Software ini gratis loh guys, dapat digunakan juga untuk kebutuhan berkarya kalian. Nah, dari software tersebut, Rhoma Rama membuat dunia simulasinya, yaitu dunia simulasi ubur-ubur. Dunia simulasi ini dibuat melalui riset Rhoma Rama ke suatu danau di tengah laut, yaitu Danau Kakaban. Danau Kakaban ini merupakan danau prasejarah loh. Di danau tersebut terdapat ekosistem ubur-ubur yang sudah tidak lagi memiliki sengatnya. Kok bisa ya? Karena di danau tersebut sudah tidak ada predator yang hidup, sehingga ubur-ubur ini dapat bertahan hidup dan berevolusi selama ribuan tahun. Dari situs itu, Rhoma Rama pun tertarik untuk membuat karya ini. Ubur-ubur adalah salah satu spesies aseksual yang berarti ubur-ubur dapat bereproduksi tanpa membutuhkan ubur-ubur yang lain. Apalagi karyanya pada saat itu ingin membicarakan perihal relasinya dengan cahaya, di mana ubur-ubur ini juga menjadi salah satu makhluk yang berkembang biak dengan memakan alga. Rhoma Rama ingin membuat kembali Danau Kakaban, akan tetapi dengan imajinasi Rhoma Rama itu sendiri. Akhirnya, dibuatlah dunia Solaris ini di mana pergerakan kamera atau ubur-ubur, editing kamera, dan lain-lain diatur oleh data cuaca yang sudah dipinpoint pada Danau Kakaban. Solaris ini secara pendekatan mirip dengan multiplayer online game loh. Playernya ada wind speed, cloudiness, temperature, kelembapan yang ada di Danau Kakaban. Beberapa elemen tersebut didapat dari data cuaca perharinya, kemudian dipasangkan ke elemen-elemen yang ada di dunia Solaris, yaitu wind speed sebagai pergerakan ubur-ubur, temperature sebagai atmosfer di dunia Solaris. Gimana guys? Keren banget kan karya-karya dari Rhoma Rama? Semoga kedepannya kita dapat menunjukkan karya-karya seperti mereka ya. Banyaklah bereksperimen selagi masih bisa mengeksplorasi banyak hal. Jangan bilang tidak kalau belum dicoba ya. Percayalah saja pada prosesnya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Bye-bye.